ide-idenya tadi yang disampaikan sangat menarik tentunya. Dan kalau bisa dijalankan tentu itu juga sangat baik. Cuma saya melihat dari ide-ide yang disampaikan tadi kok tidak terlihat atau belum terlalu terlihat sisi manusianya, apalagi sisi yang lebih spesifik untuk perempuan, anak, dan orang-orang kaum yang terpinggirkan, yang rentan. Jadi saya melihat ini belum mempertimbangkan mereka dan mereka ini masih menjadi objek pembangunan, belum menjadi subjek gitu ya. Nah, kenapa sih perempuan, anak dan mereka-mereka yang terpinggirkan harus dipertimbangkan secara khusus? Tentu harus dipertimbangkan secara khusus. Kenapa? Karena peran mereka sangat berbeda. Yang satu di domestik, satu di publik ya. Lalu mereka juga mengalami beban hidup yang beda. Perempuan beban hidupnya lebih banyak, multi burden dan lain-lain. Sementara juga kondisi kesehatan, pendidikan dan peran-peran publik perempuan masih sangat rendah. Jadi kalau kita lihat satu persatu dari anggaran, apa Bapak berdua yakin dengan meningkatkan anggaran, lalu perempuan, anak, dan mereka yang terpinggirkan bisa kebagian? Kenapa? Karena kalau kebutuhan mereka secara khusus tidak dipertimbangkan, mana mungkin gitu ya. Lalu berikutnya lagi, di new economy, ada green economy, blue economy, digital economy. Yang ini semua belum menunjukkan atau belum melihat manusianya. Dari penelitian kami, itu di green economy itu perempuan banyak sekali tenaga kerja di sana. Blue economy juga perempuan-perempuan pesisir itu hidupnya sangat miskin, tidak berpendidikan, kurang berpendidikan. Dan mereka ini tidak dipertimbangkan dalam gerak pembangunan atau kurang lah, saya nggak bilang tidak, tapi kurang. Nah, nanti Bapak ini kemana gitu? Tentang digital juga gitu ya. Digital juga begitu. Perempuan ini kan kurang literasinya, digital kan kurang. Dia bukan hanya bisa terbantu dengan adanya pemasaran digital dari ekonomi kreatif mereka, tapi mereka juga bisa menjadi korban dari digitalisasi yang ekonomi maupun yang non ekonomi. Berikutnya, sikat KKN. Bapak berdua menyampaikan dalam idenya bahwa sikat KKN itu mulai dari pendidikan. Siapa yang memberikan pendidikan sejak dini? Kalau bukan perempuan, ya, ibu dan juga guru-guru PAUD itu adalah perempuan. Ini enggak disebut sama sekali. Jadi sisi manusianya dan juga sisi perempuan dan mereka yang terpinggirkan kurang. E-budgeting dan e-planning, dari penelitian yang kami punya, itu literasi digital perempuan itu masih sangat rendah. Jadi mungkin nggak bisa ikut serta di situ. Lalu tentang birokrasi, ya, datanya satu, tapi kalau perempuan dan mereka yang terpinggirkan, anak tidak terlihat, bagaimana mereka juga bisa menikmati pembangunan. Nah, dalam hal ini misalnya pekerjaan-pekerjaan perempuan tuh banyak yang tidak terdata, Bapak. Misalnya pekerjaan perempuan di sektor industri rumahan, pekerjaan perempuan di sektor informal, lalu perempuan dan keterampilan perempuan itu tidak dianggap terampil kalau karena nggak punya ijazah. Lalu juga tentang penilaian publik, perempuan ini aksesnya untuk publik itu masih sangat kecil. Jadi jarang ikut rapat, musrenbang dan lain-lain itu. Jadi saya hanya ingin menanyakan Bapak, di sebelah mana Bapak ingin masukkan atau saya minta lah tolong dimasukkan gitu ya. Sisi manusia dan juga khususnya perempuan, anak dan mereka-mereka yang terpinggirkan. Terima kasih. Silakan Mas. Boleh langsung ya. Bu Eni terima kasih. Masukannya bagus sekali. Tindakannya apa Bu untuk isu perempuan dan anak? Affirmative action. Tidak bisa tidak. Boleh saya cerita Ibu? Izinkan saya bercerita. Ini 10 tahun saya menjadi gubernur, karena ini saya jadikan evidence base. Kalau Ibu mau diceritakan, saya akan punya hutang untuk Ibu saya jawab. Apakah Ibu berkenan? Kalau berkenan setelah ini saya akan jawab, runtut bagaimana kebijakan perempuan dan anak, ini adalah salah satu contoh paparan yang kita berikan kepada publik. Ya, salah satu contoh saja. Bagaimana pendidikan itu bisa masuk dan bagaimana perempuan bisa terlibat. Pengalaman kami setidaknya 10 tahun Bu, melibatkan perempuan itu dalam musrenbang
menjadi tindakan khusus. Mereka kita undang secara khusus. Ada 3 kelompok Bu yang kita undang. Yang pertama adalah kelompok perempuan, yang kedua anak-anak, yang 3 penyandang disabilitas. Nanti tambahi dikit Bu, termasuk penyandang disabilitas. Kami sudah siapkan itu. Lalu yang kedua bagaimana? Mereka kurang literasi, sekolah. Sekolah ini mesti diterjemahkan dalam arti luas. Boleh formal, boleh non formal, boleh informal. Lalu dalam praktek seperti apa? Kalau ada tindakan afirmasi, maka kelompok inilah yang menjadi prioritas. Kami punya kredit Bu, khusus untuk perempuan. Kami pernah punya pengalaman mengadvokasi seorang perempuan nelayan dari Demak yang protes pada pemerintah. Apa protesnya? Pak, saya minta pekerjaan di KTP saya adalah nelayan. Tidak bisa Bu. Karena perempuan kemudian diletakkan pada posisi domestik. Sehingga seolah-olah ini digantikan oleh suaminya. Dan si perempuan ini saya suka. Dia tetap bertahan gimana caranya. Karena dia gagal di desanya, dia gagal di kecamatan, dia gagal di kabupatennya, maka dia ketemu saya. Jadi saya kasih contoh yang konkret saja. Maka pada saat itu kemudian saya sampaikan, Dinas Kependudukan, besok kamu tulis dan harus besok sudah jadi. KTP-nya dia pekerjaan nelayan. Bu, apa yang terjadi? Akhirnya si perempuan ini mendapatkan akses modal, dia mendapatkan pelatihan hanya karena satu kata saja. Pekerjaannya adalah nelayan. Ini contoh yang bagus, bahkan tidak sampai di situ. Kami mendorong bagaimana penurunan stunting, menurunkan AKI AKB, ya, dan bagaimana anak bisa tumbuh kembang dengan baik. Kita dorong dengan program perhatian pada ibu hamil. Kami kasih nama Nginceng Wong Meteng. Nginceng Wong Meteng ini adalah perhatian pada ibu hamil. Apakah kandungannya sehat, apakah gizinya cukup, apakah periksa rutin. Kalau jawabannya iya, apakah risti dia? Kalau jawabannya dia risti, maka ini mesti menjadi perhatian utama. Kalau dia jadi perhatian utama, maka dia mendapatkan perlakuan khusus. Sehingga dia akan bisa mendapat akses untuk bisa mendapat pemeriksaan rutin, mendapatkan gizi yang cukup sampai lahir. Maka kita dorong kampus waktu itu dengan program One Student One Client. Program ini sebenarnya bisa kita angkat ke nasional untuk menurunkan itu. Sampai kemudian dia lahir, maka AKB-nya, angka kematian bayi, balita, kita bisa tekan. Maka ibu-ibu kita edukasi dengan literasi yang cukup, harus ASI. Harus ASI. Maka ketika itu sudah selesai, inilah yang akan masuk. Jadi sebenarnya cukup banyak akses yang diberikan, tapi dengan waktu yang terbatas, tentu pertanyaan menjadi hutang saya untuk menjelaskan. Kalau Ibu cukup saya jelaskan ini lunas hutang saya, tapi kalau ini belum cukup, saya akan tuliskan untuk menjawab lebih detail lagi dari program yang kami miliki. Terima kasih. Pak Mahfud mau menambahkan pertanyaan dari Prof. Emli soal perempuan dan disabilitas. Ya, sebenarnya yang disampaikan oleh Bapak calon Presiden tadi itu berlaku untuk semua warga negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan. Tetapi kita tahu selama ini perempuan itu perannya dianggap kurang. Sebenarnya pemerintah sudah punya kebijakan yang akan kita tegaskan kembali, yaitu affirmative policy. Misalnya kalau selain affirmative action yang sudah dilakukan tadi, afirmatif itu artinya kita membuat aturan yang tidak adil untuk mencapai keadilan baru. Ini perempuan kan diperlakukan tidak adil, harus afirmasi nih. Di berbagai negara misalnya dikatakan anggota parlemen minimal harus sekian perempuan. Nah di Indonesia calon anggota DPR misalnya 30% atau 1 dari 3 itu harus ada perempuannya. Nah, itu afirmatif policy-nya sudah ada dan di dalam praktek juga, di dalam praktek kan sudah bisa jadi presiden, sudah jadi bupati, kemudian bahkan kalau wisuda di kampus-kampus, itu yang paling banyak perempuan dan biasanya yang cum laude itu kalau dari 10, 8 itu perempuan biasanya. Di kampus-kampus ya, saya lama mewisuda orang gitu, di kampus-kampus itu. Oleh sebab itu bagus, nanti programnya akan dipilah mana yang afirmatif policy, mana yang afirmatif action, itu sebenarnya sudah kita pilah-pilahkan. Meskipun sebenarnya yang kita perlukannya adalah manusia Indonesia tanpa memandang laki-laki ataupun perempuan. Tapi memang perlu afirmasi. Itu aja. Prof. Eni,
Tadi jawaban dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud, apakah masih akan menanggapi balik soal isu perempuan dan disabilitas? Tidak, saya hanya begini, kebijakan tuh nggak bisa gender neutral, nggak bisa gender blind. Memang harus berpihak begitu. Jadi mohon sih kalau berkenan itu di situ memang harus eksplisit disebutkan gitu. Jadi orang jelas. Karena kita nggak bisa mengatakan ini berlaku untuk semua orang, nggak bisa karena kenyataannya memang tidak sama gitu. Seperti di SDGs tujuan pembangunan berkelanjutan itu juga ada poin khusus tentang gender equality, tentang apa, poverty. Jadi kalau menurut saya sih sisi itu bisa dimasukkan secara eksplisit. Terima kasih. Saya akan menegaskan apakah jawaban saya cukup, karena sebenarnya di visi misi kita ada Bu, tapi seandainya belum cukup, saya dengan senang hati akan menjawab secara tertulis dan lebih detail dari program itu. Saya akan tawarkan pada Ibu, kira-kira apakah jawaban ini cukup atau saya harus menjawab lagi di luar panggung ini. Kalau iya, saya akan tuliskan lebih detail. Tidak usah di luar panggung aja, cuma nanti dimasukkan, mohon dimasukkan. Sudah Bu. Makanya saya jelaskan. Dengan praktek-praktek konkret yang baik untuk meyakinkan Ibu dengan narasi yang tadi saya sampaikan. Cukup? Selesai ya Bu ya? Saya nggak punya hutang ini berarti. Terima kasih. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.